Halo semuanya, kenalin nama aku Salwa Kamila dan aku tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas teori hubungan internasional 2 dan mungkin jadi kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Aku akan jelasin sedikit mengenai apa itu konstruktivisme dan juga kelebihan dan kekurangannya. Teori ini sebenarnya cukup menarik karena berbeda dari teori klasik seperti realisme dan liberalisme. Realisme kan melihat dunia itu sebagai tempat perebutan kekuasaan, dan liberalisme percaya pada kerjasama. Nah, maka konstruktivisme itu seakan bertanya, bagaimana sih cara negara memahami dunia dan dirinya sendiri? Secara sederhana, konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa politik internasional dibentuk oleh ide, norma, identitas, dan juga cara berpikir para aktor internasional, bukan hanya oleh senjata dan uang. Teori ini dipopulerkan oleh Alexander Wen dengan kalimat terkenalnya, "Anarchy is what states make of it." Artinya, kondisi dunia yang anarki tidak otomatis berarti konflik, semua tergantung bagaimana negara mengartikan situasi tersebut. Contohnya, Amerika Serikat itu melihat Inggris sebagai sekutu, bukan musuh. Tapi Amerika melihat Korea Utara sebagai ancaman. Padahal sama-sama negara berdaulat kan, tapi bedanya ada di sejarah, persepsi, dan konstruksi sosial hubungan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihannya. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihan konstruktivisme yang pertama, bisa menjelaskan perubahan dalam politik dunia. Konstruktivisme sangat kuat untuk menjelaskan hal-hal seperti misalnya runtuhnya Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, berkembangnya norma HAM, munculnya isu lingkungan global. Realisme kan sulit menjelaskan kenapa Uni Soviet tiba-tiba berubah sikap, tapi konstruktivisme bilang karena cara berpikir pemimpinnya ikut berubah. Nah, kelebihan yang kedua, ia bisa menjelaskan pentingnya norma internasional. Kayak kenapa negara sekarang malu kalau melanggar HAM, kenapa senjata kimia dianggap terlarang. Karena itu bukan cuma karena takut dihukum, tapi karena udah terbentuk norma global bahwa hal itu tidak bermoral. Nah, yang ketiga, konstruktivisme itu bisa membuat kita sadar bahwa kepentingan nasional itu tidak selalu tepat. Menurut konstruktivisme, kepentingan nasional itu dibentuk oleh identitas. Negara yang melihat dirinya sebagai pemimpin dunia akan bertindak berbeda dengan negara yang melihat dirinya sebagai korban sistem internasional. Lalu, kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, kekurangan dari konstruktivisme itu terlalu abstrak. Bahkan, dikatakan juga bahwa konstruktivisme ini terlalu mengawang-awang, terlalu berimajinasi, dan banyak kritikus bilang bahwa konstruktivisme terlalu fokus pada ide dan bahasa, tapi kurang jelas soal bagaimana cara mengukurnya secara ilmiah. Lalu yang kedua, kurang memperhatikan juga kekuatan nyata. Senjata nuklir, ekonomi, teknologi, dan militer itu tetap menjadi faktor penting, tapi konstruktivisme kadang dianggap meremehkan faktor material ini. Lalu kekurangan yang ketiga, konstruktivisme itu lemah dalam memprediksi masa depan. Teori ini sangat bagus untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, tetapi sulit menjawab pertanyaan seperti apakah perang akan terjadi tahun depan atau apakah aliansi ini akan bubar. Jadi agak sulit konstruktivisme memprediksi masa depan dan benar dengan tingkat pemikirannya yang cukup positif. Nah, jadi kesimpulannya itu konstruktivisme mengajarkan kita bahwa dunia internasional itu bukan cuma soal siapa paling kuat, tapi juga soal bagaimana aktor internasional memberi makna pada dunia. Kelebihannya, dia kuat menjelaskan perubahan dan norma, tapi sayangnya kekurangannya dia lemah dalam prediksi dan sulit diukur kebenarannya. Teori ini membantu kita memahami bahwa dalam politik global, perang, damai, kerjasama, dan konflik sering lahir dari cara berpikir, bukan hanya dari senjata. Dan mungkin sekian dari penjelasan dari aku. Terima kasih.